Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan kembali, aku Lutfiana Anissa selaku asisten laboratorium Labling 1. Di video ini aku akan menjelaskan terkait praktikum zat organik nilai permanganat. Namun sebelum masuk ke pembahasan praktikumnya, ada beberapa hal yang teman-teman harus pahami terlebih dahulu. Yang pertama tentunya, apa sih itu zat organik dalam air? Jadi, zat organik dalam air itu maksudnya adalah senyawa yang mengandung unsur karbon yang berasal dari makhluk hidup yang larut dan tercampur dalam air. Kayak misal contohnya bisa aja dari limbah rumah tangga, sisa makanan, daun yang membusuk, atau bahkan bisa dari kotoran hewan maupun manusia. Nah, zat-zat itulah yang bisa bikin air tercemar kalau misal jumlahnya itu berlebihan. Bisa dibayangin ya kalau misalnya teman-teman buang nasi ke got, itu kan lama-lama nasinya akan membusuk dan terlarut ya. Nah, itulah yang akan menjadi zat organik di dalam air. Efeknya apa? Ya, tentunya bisa bikin pencemaran air. Airnya bau, keruh, kemudian oksigen dalam airnya berkurang, dan itu bisa berakibat menghambat pertumbuhan makhluk hidup dalam air. Misal, ikan, karena nggak ada oksigen, jadi dia tidak bisa bernafas, jadinya ikannya mati. Tuh. Kemudian untuk parameter zat organik, jadi zat organik itu luas ya, banyak parameter atau jenis-jenisnya. Kayak misalnya bisa dari BOD, COD atau TOC. Untuk lebih jelasnya teman-teman bisa baca sendiri keterangannya dari masing-masing itu fungsinya untuk apa. Kemudian ada juga parameter nilai permanganat atau permanganat value. Inilah yang akan kita praktikumkan. Jadi nilai permanganat ini fungsinya untuk mengukur jumlah oksigen yang dibutuhkan untuk mengoksidasi zat organik dengan kalium permanganat. Dan nilai permanganat ini menunjukkan zat organik yang mudah teroksidasi, khususnya oleh KMNO4. Nah, selama praktikum zat organik, itu akan terjadi reaksi redoks atau reduksi oksidasi. Teman-teman pasti udah paham ya apa itu reduksi oksidasi. Ya, inti gampangnya kalau oksidasi itu kehilangan elektron. Kalau reduksi ya berarti menerima elektron. Dan reaksi redoks ini selalu terjadi secara bersamaan. Artinya kalau misalnya ada satu zat yang teroksidasi, pasti ada zat lain yang tereduksi. Oke, sampai sini paham kan? Nah, ini buat bekal teman-teman ke depannya. Biar pas praktikum itu paham. Kebayang lah ini tuh lagi ngapain, terus juga yang terjadi itu apa gitu. Nah, ini masuk ke praktikum zat organik nilai permanganatnya. Jadi di step praktikum itu kan pasti ada metode. Untuk metode di praktikum ini sendiri itu pakainya metode titrimetri dengan titrasi permanganometri. Udah tahu kan pasti titrasi itu apa? Nah, kalau titrasi permanganometri itu adalah metode titrasi redoks yang menggunakan kalium permanganat untuk titrannya, dan fungsinya untuk menentukan kadar zat yang bisa dioksidasi. Untuk acuannya sendiri itu pakai SNI 22/2004 yang ini. Teman-teman nanti bisa buka sendiri di internet dan dibaca-baca lagi. Kemudian untuk prinsip praktikumnya ada 3 tahapan penting yang itu bisa mewakili praktikum lah. Intinya ya cara kerja praktikum zat organik tuh ya di sini, di prinsip ini. Yang pertama, zat organik dalam sampel itu akan dioksidasi oleh KMNO4 berlebih dalam keadaan asam dan panas. Oke. Jadi dalam sampel yang mengandung zat organik, dia akan dioksidasi sama KMNO4 berlebih. Nah, KMNO4 berlebih ini pasti akan sisa kan. Sisanya akan direduksi pakai asam oksalat berlebih. Asam oksalat berlebih ini juga pasti akan sisa, dan dia akan dititrasi dengan KMNO4 lagi. Jadi
tahapan itu sebenarnya cuma ngulang-ngulang aja. Cuma ya bedanya mana yang dioksidasi, mana yang direduksi. Itu perlu teman-teman pahami. Kemudian untuk tujuan praktikumnya sendiri, itu kan ada 4. Ya, intinya untuk memahami konsep nilai permanganat, kemudian bisa menyusun prosedur pengukuran nilai permanganatnya, kemudian tentunya bisa menghitung nilai permanganat pada sampel, dan yang terakhir bisa menginterpretasikan hasil pengukurannya. Oke, kita bedah satu-satu untuk menjawab tujuannya. Tujuan yang pertama, konsep nilai permanganat. Gimana sih nilai permanganat itu bisa didapatkan, atau gimana sih permanganat ini tuh bekerja gitu. Oke, yang pertama kita pakai zat kimia namanya kalium permanganat atau KMNO4. Dia bentuknya cair, warnanya ungu. Di sini berfungsi sebagai oksidator kuat. KMNO4 ini dia akan bereaksi dengan zat organik dalam air. Jadi ini sampel kita nih, ngandung zat organik. Dimasukilah KMNO4, bereaksi tuh. Dan di dalam kondisi asam, berarti pH-nya turun dan panas, KMNO4 ini akan mengoksidasi zat organik di sampelnya. Dan jumlah KMNO4 yang dipakai itu menunjukkan jumlah oksigen yang dibutuhkan untuk mengoksidasi zat organik tersebut. Oke, kebayang? Jadi jumlah KMNO4 itu sama dengan jumlah oksigen untuk mengoksidasi zat organik. Oke, tujuan yang kedua itu prosedur pengukuran nilai permanganat sesuai dengan SNI berikut. Jadi intinya di tujuan kedua ini teman-teman harus paham prosedur ujinya itu gimana aja, urut-urutannya gimana, kronologisnya gimana, itu harus paham. Yang pertama, dilakukan pembebasan labu Erlenmeyer terlebih dahulu. Fungsinya untuk menghilangkan sisa zat organik yang ada pada Erlenmeyer yang mungkin bisa mengganggu hasil uji. Jadi intinya labu Erlenmeyer ini disterilkan lah, supaya nanti di akhir hasil yang kita dapatkan itu benar-benar cuma dari sampel kita, bukan dari kontaminan lain gitu. Untuk pembebasan labu Erlenmeyer ini sendiri ada tahapan-tahapannya sendiri. Yang pertama, kita masukin dulu sampelnya ke dalam labu Erlenmeyer sebanyak 100 ml pakai gelas ukur ya. Nah, sampel yang digunain kemarin adalah air keran, sumbernya dari sumur bor. Nah, itu silahkan teman-teman kira-kira sendiri, kalau misalnya sumur bor tertutup, itu zat organik bisa berasal dari mana aja. Kemudian, disiapkan sampelnya duplo, artinya sampelnya ada 2. Fungsinya untuk memastikan akurasi dan konsistensi hasilnya. Jadi kita nguji 2 sampel identik, maksudnya sampelnya sama, perlakuannya sama, kemudian nanti akan kita lihat hasil akhirnya, apakah beda signifikan atau enggak. Kalau misalnya hasilnya itu mirip atau selisihnya dikit banget, berarti alat dan metode ujinya itu valid, bekerja dengan baik gitu. Tapi kalau misalnya selisihnya jauh, ya berarti tanda tanya, kenapa, kok bisa, berarti harus diidentifikasi lagi faktor-faktor yang mempengaruhi apa kira-kira. Oke, next. Udah tuh, tadi kita punya 2 sampel 100 ml. Nah, masing-masing sampel nih ditambahkan 5 ml asam sulfat. Fungsi asam sulfat itu untuk membuat lingkungan asam. Kembali lagi ke prinsip praktikum tadi, KMNO4 itu akan mengoksidasi zat organik dalam kondisi asam dan panas. Makanya di tahap ini kita akan membuat wadahnya, labu Erlenmeyernya itu dalam suasana asam. Oke. Nih, titrasi kalium permanganat dia membutuhkan kondisi asam untuk memfasilitasi reaksi KMNO4 dengan zat organik. Jadi asam sulfat ini dia akan menurunkan pH sampel
Karena mungkin pH sampel anggaplah netral lah ya, 7. Nah, diturunkan pakai asam sulfat ini. Nih, KMNO4 dia cuma bisa bereaksi secara efektif kalau misalnya kalau misalnya lingkungannya itu asam. Next, ditambahkan tetes demi tetes larutan KMNO4 dengan konsentrasi 0,01 sampai cairannya itu berubah jadi merah muda. Di sini, nih kalium permanganat itu berperan sebagai oksidator kuat, digunakan untuk mengoksidasi zat organik dalam sampel. Kenapa dilakukan tetes demi tetes? Ya untuk memastikan bahwa reaksi antara KMNO4 sama zat organiknya itu bertahap atau terkontrol. Kita bisa lihat kira-kira seberapa banyak gitu. Nah, karena kita pakainya 2 sampel, jadi sebenarnya tidak ada aturan baku untuk menghitung tetesnya, tapi karena kita pakainya 2 sampel, jadi waktu meneteskan ke sampel yang pertama itu dihitung berapa tetesannya. Anggaplah 20. Maka di labu Erlenmeyer yang kedua itu juga dilakukan 20 tetes KMNO4. Ya, fungsinya biar pelakuannya sama. Kemudian, oh ya, ini kan tadi ditetesin sampai berubah warna. Kenapa? Kenapa sampai berubah warna gitu? Ini prinsipnya. Gampangannya KMNO4 itu kan tadi cairan ya, warnanya ungu. Dia akan diteteskan ke sampel. Sampelnya bening. Mungkin mengandung zat organik. Nah, KMNO4 ini dia akan tereduksi menjadi Mn2+. Dan kalau dia tereduksi jadi Mn2+, dia akan jadi bening. Kenapa dia bisa tereduksi? Karena zat organiknya teroksidasi oleh KMNO4. Jadi bayangannya intinya zat organik itu make KMNO4 untuk mengoksidasi dia. Nah, kalau misalnya udah larutannya itu udah berwarna, berarti KMNO4-nya udah nggak bereaksi lagi. Artinya zat organiknya mungkin sudah teroksidasi semuanya. Karena kan dia udah nggak butuh KMNO4 lagi kan, makanya KMNO4-nya nggak bereaksi. Kalau nggak bereaksi berarti kan dia warnanya tetap tuh, jadinya pink. Oke, paham ya? Jadi perubahan warna itu menjadi indikator bahwa reaksinya itu udah selesai. Next, dia dipanasin di atas api atau hot plate dalam suhu 160 sampai 200 derajat Celcius dan dibiarkan mendidih selama 10 menit. Tujuan pemanasan itu untuk mempercepat laju reaksinya. Tadi kan udah ditambahin asam sulfat, ditambahin KMNO4. Nah, itu biar mereka reaksinya cepat, maka dilakukan pemanasan. Dan dibiarkan mendidih larutan selama 10 menit itu untuk memberikan waktu dan juga energi untuk semua zat organik dalam sampel itu bereaksi dengan KMNO4. Dan diamati kan, ada kemungkinan selama proses pemanasan, warna ungu ini akan perlahan memudar karena KMNO4-nya diubah jadi ion Mn2+, yang menjadikan dia tidak berwarna ketika bereaksi dengan zat organik. Artinya kalau misalnya dia jadi bening, masih ada zat organik yang butuh KMNO4. Makanya, jika selama pendidihan, warna merah mudanya ini hilang, ditambahin lagi KMNO4-nya, sampai dia berubah warna lagi. Dan kalau misalnya udah kelihatan keluar gelembung, atau misalnya dia udah menguap, itu anggaplah udah selesai untuk pembebasan labu Erlenmeyer. Dan larutan yang di dalam Erlenmeyer ini dibuang ke limbah B3. Tapi ingat, labu Erlenmeyernya jangan dicuci pakai Aquades lagi. Kenapa? Ya sia-sia dong berarti kita untuk membuat si labu Erlenmeyer ini dalam kondisi asam. Gitu, dan nanti dia akan terkontaminasi lagi pakai dari Aquadesnya. Makanya setelah dibuang langsung dipakai lagi untuk pemeriksaan zat organik.
Ini inti praktikum kita. Caranya sama, persis. Dituangin 100 ml, kemudian ditambahin asam sulfat, kemudian dipanasin. Dipanasinnya sampai hampir mendidih. Jangan sampai yang mendidihnya blubuk-blubuk, paham kan? Kebayang? Nah, jangan sampai yang kayak gitu. Cuma cukup sampai keluar gelembungnya aja. Kalau misalnya udah, ditambahin 10 ml larutan KMNO4. Konsentrasinya sama. Nah, kalau yang di tahap pertama itu cuma tetes demi tetes, yang sekarang itu ada volumenya 10 ml. Kenapa? Karena kita mau menyediakan jumlah reagen yang cukup untuk bereaksi dengan semua zat organik yang ada. Jadi sebelumnya, kan kita belum bisa memastikan apakah zat organik itu sudah bereaksi seluruhnya atau belum. Jadi di sini kita memastikan lagi, kita menyediakan reagen lagi lebih banyak supaya dipakai sama zat organiknya untuk bereaksi. Intinya kita mau memastikan zat organiknya itu udah teroksidasi seluruhnya. Nah, pemanasan pada suhu tertentu, ini harusnya 160 sampai 200 ya, anggaplah 200, maaf typo. Nah, fungsinya kenapa? Kenapa diatur dengan suhu itu? Supaya mempercepat laju reaksi antara KMNO4 dan zat organiknya. Dan waktunya itu 10 menit karena itu dianggap cukup untuk memastikan bahwa mereka sudah bereaksi secara sempurna. Kalau bisa sih tepat 10 menit ya, jangan kecepatan ataupun kelamaan. Oke, setelah pemanasan selesai, ditambahkan 10 ml larutan asam oksalat, konsentrasinya 0,01. Oke, tadi setelah pemanasan selesai, warnanya masih akan tetap ungu seperti ini. Dan ketika ditambahkan asam oksalat, dia akan pudar lama-lama warnanya. Ini jadi merah kan. Karena asam oksalat ini berperan sebagai reduktor. Jadi kan ini kan ungu nih. Artinya dia masih ada KMNO4-nya yang belum bereaksi selama proses pemanasan. Sisa kan tuh ada KMNO4. Nah, KMNO4 ini direduksi oleh asam oksalat. Jadi, asam oksalatnya itu ditambahkan untuk menghilangkan kelebihan KMNO4-nya. Dan warna ungu dari KMNO4 itu akan hilang karena dia udah tereduksi jadi ion Mn2+. Dan warna hasil akhirnya akan jadi bening. Ini kemarin harusnya 15 ml ya. Kita lihat sesuai lapangannya aja. Kalau misalnya 10 ml dia udah bening, ya udah berarti cukup. Tapi kalau misalnya jadinya masih merah kayak gini, ditambahin lagi 5 ml. Pokoknya sampai dia bening. Sampai udah nggak ada KMNO4-nya lagi. Lanjut, dilakukan titrasi dengan KMNO4 sampai berwarna merah muda. Oke, ini titrannya adalah KMNO4. Dan yang di bawah ini adalah sampelnya. KMNO4 itu berfungsi sebagai oksidator, akan bereaksi dengan sisa asam oksalat sebagai reduktor. Tadi kan di tahap sebelumnya ditambah asam oksalat. Nah, ada kemungkinan asam oksalatnya itu juga sisa. Untuk memastikannya, kita pakai titrasi lagi. Dan warna ungu itu akan terus hilang selama masih ada asam oksalat. Misal nih, 1 tetes, 2 tetes, 3 tetes. Waktu digojok, dia masih jadi bening lagi, berarti masih ada asam oksalat. Makanya kita titrasi lagi, sampai semua asam oksalatnya habis, warna ungunya nggak akan hilang. Jadi nanti larutannya akan jadi merah muda, dan itulah titik akhir titrasi atau titik ekuivalennya. Dari sinilah dicatat tuh jumlah titerannya berapa. Jadi dihitung jumlah KMNO4 yang benar-benar bereaksi sama zat organik yang itu menjadi dasar untuk menentukan nilai permanganatnya nanti. Oke, ini intinya reaksi-reaksi yang terjadi. Jadi dalam uji nilai permanganat, itu
zat organiknya akan dioksidasi atau dihancurkan oleh KMNO4. Sedangkan KMNO4-nya akan direduksi dari Mn7+ jadi Mn2+. Dan semakin banyak zat organik, maka semakin banyak pula KMNO4 yang direduksi. Dan inilah yang akan diukur sebagai nilai permanganat, yaitu indikator banyaknya zat organik dalam air. Oke, sampai sini paham nggak? Kalau misalnya belum paham, boleh banget ditanyain. Tujuan kedua, untuk menghitung nilai permanganatnya. Oke, rumusnya ini sesuai yang ada di diktat. Zat organik sama dengan bla 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 bla. Nanti akan ketemu satuannya adalah miligram per liter KMNO4. Kita bedah satu-satu untuk rumusnya. 1000/100 itu adalah konversi volume sampel. Tadi kan kita sampelnya pakai mililiter ya. Diubah jadi liter. Karena hasil akhirnya adalah mg/L. Kemudian 10 ini adalah 10 ini volume larutan KMNO4 yang ditambahin sebelum pemanasan. Terus nilai A adalah volume larutan KMNO4 yang digunakan saat titrasi. Nah, pas titrasi dilihatin kan KMNO4 yang dipakai berapa. Itulah nilai A-nya. Kemudian F adalah faktor ketelitian larutan KMNO4. Faktor ketelitiannya ini udah ditentuin. Nilainya 1. Jadi, F itu digunain untuk ngoreksi kalau misalnya KMNO4 yang digunain tidak tepat konsentrasinya, tidak 0,01. Tapi karena yang dipakai di laboratorium itu udah pasti 0,01, jadi nggak perlu dikoreksi. Jadi udah langsung ditentuin F-nya sama dengan 1. Dan rumus yang ini, nih, yang di dalam kurung, itu untuk menghitung selisih antara KMNO4 yang dipakai sama KMNO4 awalnya. Nah, hasilnya adalah volume efektif KMNO4 yang benar-benar bereaksi sama zat organiknya. Kemudian untuk 0,01 adalah konsentrasi KMNO4 dalam larutan titrasinya. Sudah ditentuin kan? Kemudian untuk 31,6-nya adalah berat ekivalen dari KMNO4. Ini rumus kimia. Ini bisa dibaca, kemudian nanti akan didapatkan nilai zat organik dalam mg/L KMNO4. Nah, karena kita pakainya sampel duplo, maka dihitunglah RPD persennya berapa. Udah tahu ya? RPD persen? Sampel 1 dikurangi sampel 2 dibagi rata-ratanya dikali 100%. Nah, ini salah satu jawaban post-test zat organik yang benar. Jadi caranya gini, intinya untuk dimasukin nilai-nilainya, ketemulah nilai zat organiknya. Zat organik sampel A sekian, zat organik sampel B sekian, kemudian RPD persen. RPD itu nilai dari kandungan atau kadar zat organiknya, bukan dari hasil titrasi ya, ingat. RPD persen itu hasil kadarnya, bukan hasil titrasi. Dihitung ketemu sama dengan sekian, 10,52%. Gede banget itu. Karena sebenarnya nilai maksimal RPD persen adalah untuk pengujian zat organik itu kalau bisa di bawah 5%. Itu sesuai SNI yang di awal tadi. Sedangkan untuk baku mutunya, sebentar. Untuk baku mutunya aku jawab di akhir, kita masuk ke tujuan yang keempat dulu, yaitu menginterpretasikan hasil pengukuran untuk menilai kualitas air. Intinya, kalian harus tahu hasil pengukurannya itu gimana kalau misalnya di air. Ini aku sediain beberapa teorinya. Jadi, semakin tinggi nilai permanganat, semakin banyak juga zat organik yang teroksidasi oleh KMNO4. Dan semakin tinggi hasil uji, maka semakin banyak zat organik yang terkandung dalam air.
Artinya, kalau zat organiknya tinggi, berarti airnya itu tercemar. Nah, jika kandungan zat organiknya tinggi, maka oksigen terlarut dalam air bisa habis. Dampaknya adalah bagi kehidupan akuatik, ikan, plankton, dan lain-lain. Nah, ini untuk baku mutunya. Ya, untuk baku mutunya, jadi kemarin di bab 2 ada beberapa yang masukin Permenkes nomor 492 tahun 2010. Itu tentang persyaratan kualitas air minum. Sedangkan ada juga yang masukin terkait Permenkes nomor 32 tahun 2017 tentang standar baku mutu bla 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 bla, kesehatan air untuk keperluan higienis sanitasi bla bla bla. Ada juga yang masukin tentang Permenkes nomor 2 tahun 2023. Ini belum ada yang masukin sih sepertinya karena ini masih yang terbaru banget. Jadi, dua peraturan ini itu sudah tidak berlaku dan diintegrasikan ke peraturan terbaru yaitu Permenkes nomor 2 tahun 2023 tentang kesehatan lingkungan. Tapi kalau teman-teman baca lagi, teman-teman cari baku mutu zat organik, di sini belum ada, tidak ada. Jadi acuan kita tetap pakai peraturan yang lama nggak apa-apa. Cuman karena yang nomor 492 2010 ini tentang air minum, sedangkan kita kemarin pengujiannya adalah sampel air sungai, nah kita pakainya yang Permenkes nomor 32 tahun 2017. Khususnya di bagian air untuk keperluan higienis sanitasi. Teman-teman cari parameternya jadi zat organik ini. Zat organik KMNO4. Baku mutunya adalah maksimal 10 mg per L. Nah, udah tuh teman-teman bandingin dari hasil perhitungan sama baku mutu memenuhi atau enggak. Kalau misalnya enggak, disebutin kira-kira faktornya apa. Oke, habis itu aku mau membahas terkait kesimpulan karena aku lihat dari lapis-lapis sebelumnya ada masih beberapa yang salah. Jadi untuk di penutup, itu kan emang kesimpulan itu menjawab tujuan ya. Kayak kalau kita lihat tujuannya adalah ini, cara menjawab simpulannya itu bukan mahasiswa telah memahami konsep nilai permanganat, bukan. Jadi ya udah teman-teman jawab konsep nilai permanganat itu gimana, kemudian prosedur pengukuran nilainya itu gimana. Yang ketiga, hasil perhitungan nilai permanganat pada sampel air itu berapa-berapa, kan ada 2 sampel tuh, berarti sampel A berapa, sampel B berapa. Terus kemudian interpretasi hasil pengukurannya gimana. Gitu ya cara jawab kesimpulannya. Oke, mungkin dari aku cukup sekian. Kalau misalnya masih ada yang belum dipahamin, boleh banget ditanyain. Tuh. Oke, kalau misalnya aku masih ada salah, mohon maaf. Correct me if I'm wrong, cemiu. Ya bilang aja kalau misalnya kalian ragu sama apa yang aku jelasin, di make sure lagi aja gitu, karena kita sama-sama belajar katanya gitu. Oke? Good luck all. See you. Terima kasih.